Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Sobari dari kelas C3 dengan NPM 1021965, jurusan S1 Akuntansi STS TMB Bandung. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama ada pengertian. Menurut Dr. Kasmir, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Dengan kata lain, jika hasil perhitungan dari rasio solvabilitas perbandingan antara aktiva dengan utangnya sama dengan 1, sama dengan lebih dari 1, itu dapat dikatakan bahwa perusahaan sedang tidak berada dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, jika hasil perhitungan dari rasio solvabilitas sama dengan kurang dari 1, bahkan lebih kecil, itu artinya perusahaan mampu membiayai perusahaannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada jenis dan rumus. Jenis dan rumus dari rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari debt to ratio dapat digunakan sebagai berikut. Total utang dibagi dengan total aktiva. Lalu ada debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam, kreditor, dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan sebagai berikut. Total utang dibagi dengan total ekuitas. Lalu ada long term debt to equity ratio, merupakan rasio antara utang panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk mencari long term debt to equity ratio dapat digunakan sebagai berikut. Total utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya ada times interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James G. Van Holm juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rumusan untuk mencari times interest earned dapat digunakan sebagai berikut. EBIT dibagi total ekuitas. EBIT di sini pendapatan setelah pengurangan dari pajak. Yang terakhir ada fixed charge coverage,
Fixed Charge Coverage atau FCC merupakan rasio yang menyerupai rasio times interest earned. Hanya saja dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa lease contract. Rumus untuk mencari fixed charge coverage dapat digunakan sebagai berikut. EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa per biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Untuk EBT atau EBT itu pendapatan sebelum ada pemotongan pajak. Lalu ada contoh perhitungan. Contoh perhitungan dari debt of asset ratio dan debt of equity ratio. Studi kasus, contoh perhitungan, saya mendapat data laporan keuangan dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Untuk variabel perhitungannya, saya hanya menggunakan dua variabel, yaitu menggunakan debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Mengapa? Karena dua variabel ini yang sering digunakan untuk dapat mengukur apakah perusahaan dalam kondisi baik atau tidak. Untuk perhitungan DAR atau Debt to Asset Ratio periode 2018 dan 2019 PT Campina sebagai berikut. Untuk total hutang pada 2018 yaitu sebesar 118 miliar 853 juta 215.128 rupiah dan total aktiva 1 triliun 4 miliar 275 juta 813.783 rupiah dan hasilnya 0,12 atau 12%. Lalu ada tahun 2019 untuk total hutangnya 122 miliar 136 juta 752.135 rupiah dan total aktiva 1 triliun 57 miliar 529 juta 235.985 rupiah atau hasilnya 0,11 atau 11%. Nilai dari debt to asset ratio PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2018 sebesar 12% dengan pada tahun 2019 sebesar 11%. Maka artinya semakin rendah nilai DAR maka akan semakin baik. Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi. Sebagaimana standar industri rasio solvabilitas yang ditetapkan oleh Dr. Kasmir yaitu debt to asset ratio yaitu sebesar 35%. Jika melebihi standar tersebut maka perusahaan dinilai kurang baik atau bahkan jika sampai hasil perhitungannya 100% atau 1 maka harus banyak yang diperbaiki dalam perusahaan tersebut. Sedangkan dalam studi kasus PT Campina Ice Cream di sini nilainya cukup baik, hampir tidak setengahnya dari standar yang ditetapkan yaitu 12% dan 11%. Selanjutnya ada debt to equity ratio dari laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Untuk tahun 2018 total utangnya sebesar 118 miliar 853 juta 215.128 rupiah dan untuk ekuitasnya sebesar 885 miliar 442 juta 598.655 rupiah yang hasilnya 0,1342 atau 13,42%. Dan untuk 2019
total utangnya sebesar 122 miliar 136.752.135 rupiah, dan untuk ekuitasnya sebesar 935 miliar 392.483.850 rupiah, yang hasilnya 0,1305 atau 13,0%. Nilai DER pada PT Campina Ice Cream Industri Tbk pada tahun 2018 sebesar 0,1342, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,1305. Jika DER kurang dari 1, itu berarti bahwa kegiatan perusahaan lebih banyak didanai oleh modal daripada utang. Di sisi lain, perusahaan tersebut dipandang akan mampu melunasi utang jangka panjangnya. Jadi perusahaan apabila mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu dibubarkan atau dilikuidasi, maka perusahaan tersebut akan mampu membayar utang-utangnya pada saat mereka beroperasi. Berdasar pada standar industri rasio solvabilitas untuk variable debt to equity ratio yang ditetapkan oleh Dr. Kasmir, yaitu sebesar 90%. Dan di sini untuk debt to equity ratio pada PT Campina Ice Cream Industri sebesar 13,42% pada tahun 2018 dan 13,5% untuk 2019. Itu menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan dari PT Campina Ice Cream Industri berada sangat baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kritik dan saran saya terima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.